Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Fitriani dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen semester 3 A. Dan kali ini saya akan mereview mata kuliah Hukum Bisnis yang berjudul Selayang Pandang Hukum Ekonomi yang telah disampaikan oleh dosen saya sendiri, yaitu Bapak Muhammad Rendi Ardayandi, SHMH. Yang pertama itu ada hukum. Hukum yaitu peraturan yang tertulis yang mengatur manusia dalam hidup masyarakat, yang apabila dilanggar adanya sanksi yang tegas. Adapun peraturan tertulis yaitu seperti peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar. Ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu contohnya seperti hukum adat yang juga dianut wilayah tertentu dan jika dilanggar akan mendapatkan sanksi juga. Selanjutnya itu ada tujuan hukum. Tujuan hukum yaitu untuk mencapai keadilan, kesepakatan dan kemakmuran manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Adanya tujuan hukum ini yaitu untuk mencapai keadilan. Jika tidak ada hukum, maka tidak akan ada keadilan bagi masyarakat, dan begitu juga tidak akan ada kemakmuran bagi kehidupan masyarakat dan bernegara. Dan selanjutnya yaitu hukum ada karena bermasyarakat. Dasar pengaturan yang dibentuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1946 pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Bab 10 pasal 27 ayat 1 yang mengatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian yaitu pasal 28 ayat 5 bahwa untuk penegakan dan pelindungan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin dan diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri negara hukum. Yang pertama yaitu adanya HAM atau hak asasi manusia. Yang kedua yaitu adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM atau hak asasi manusia. Yang selanjutnya yaitu pemerintahan berdasarkan peraturan. Jadi dalam pemerintahan itu harus dan diharuskan itu adanya peraturan agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Yang selanjutnya itu adanya peradilan administrasi. Yang selanjutnya itu pembagian hukum. Pembagian hukum yaitu ada hukum publik dan ada hukum privat. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hukum antara perseorangan dengan negara dengan negara lain. Kalau hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan orang. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip hukum bisnis. Yang pertama itu adanya kegiatan ekonomi, dan yang kedua adanya keuntungan yang menjanjikan, dan yang ketiga yaitu terpenuhinya syarat-syarat yang menjanjikan. Di antaranya yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, adanya objek tertentu, dan adanya jaminan dari adanya pelaksanaan, yaitu ada hukum dan keamanan. Dan yang selanjutnya yaitu ada unsur negara hukum. Yang pertama yaitu adanya suatu sistem pemerintahan sebuah negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat. Yang kedua yaitu pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu adanya pengawasan dari badan atau lembaga peradilan yang beban dan mandiri, dalam artian lembaga peradilan tersebut benar dan tidak memihak siapapun. Yang ketiga yaitu adanya peran yang nyata dari anggota masyarakat maupun warga negara untuk berpartisipasi atau ikut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ekonomi atau bisnis, kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk mencapai keuntungan, baik itu di bidang produksi barang, distribusi atau pemesanan barang, dan perdagangan barang dan jasa. Selanjutnya itu ada hukum ekonomi.
Hukum ekonomi yaitu hukum yang mengatur distribusi atau pembagian sumber-sumber daya agar tercapainya kesejahteraan yang berkeadilan. Mungkin cukup sekian penyampaian atau review mata kuliah hukum bisnis pertemuan kedua ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.